Disclaimer dulu ya, ini adalah edukasi ya TikTok, jangan kamu ban video saya, oke? Dengarkan baik-baik. Baru-baru ini ada korban KDRT ya, berawal dari KDRT istrinya. Dia menghantam istrinya, membabi buta istrinya dan sebagainya. Akhirnya berdampak kepada pembunuhan kepada 4 orang anaknya, guys. Nah, yang saya tekankan di sini, jangan dianggap remeh apabila ada laporan dari seorang istri mengadukan bahwa saya adalah korban KDRT. Kadang-kadang polisi suka tidak memperdulikan, itu hanya keributan internal saja, bisa diselesaikan dengan baik. Kalau sudah KDRT, sudah ada kekerasan di dalam rumah tangga, itu sudah menjurus ke hal-hal kriminal, Pak Polisi. Saya minta tolong. Jadi kalau ada laporan-laporan seperti ini, tolong lakukan tindak lanjut mendalam. Karena ini akan berpengaruh kepada anak-anaknya. Nah, anak-anaknya 4 orang loh jadi korban. Karena apa? Emosi yang meletup-letup, kemarahan yang tidak bisa dikontrol, yang marahnya kepada istrinya. Tapi korbannya adalah anak-anaknya. Nah, ini loh yang saya takutkan. Kenapa mesti harus dibiarkan begitu saja laporannya? Katanya sudah lapor beberapa kali, tapi tidak diindahkan. Nah, ini laporannya kemana nih? Ke Polres mana nih? Coba kasih tahu saya. Saya akan ikut memantau kasus ini. Karena apapun yang terjadi, bagaimanapun tindakan kekerasan itu, apalagi sudah menghilangkan nyawa seseorang, itu namanya kriminal. Paham? Jadi, tindakan KDRT itu bukan hanya urusan internal. Ini harus ada tindak lanjut dan care di lingkungan setempat. Katanya baru diketahui setelah beberapa hari kemudian. Artinya tetangganya ini kemana? Kok sampai tidak bisa terlihat gitu loh. Masa 4 orang anak, ada istrinya dan sebagainya, tidak memperdulikan rumah tersebut gitu loh. Ada apa gitu? Inilah ketidakawaran tetangga, atau mungkin dianya sendiri yang tidak atau kurang bergaul sehingga tetangganya kurang peduli gitu akhirnya, atau mungkin tidak bersikap baik terhadap lingkungannya. Nah, ini ada banyak kemungkinan ya. Namun yang terjadi sudah terjadi kekerasan. Jadi jangan sampai hal ini terjadi lagi, karena ini akan berdampak fatal bagi kita sebagai korban atau kamu sebagai korbannya. Nah, hati-hati apabila ada siapapun yang melakukan kekerasan, apalagi di dalam rumah tangga kita, suami, istri, anak, atau siapapun itu, kalian harus cepat-cepat melaporkan dan minta perlindungan kepada tetangga atau saudara kita terdekat. Oke? Salam, Lita Gading. Kasus pembunuhan terhadap 4 orang anak yang diduga dilakukan ayah kandungnya jadi sorotan. Bagaimana tidak? Publik pasti tak habis pikir. Seorang ayah yang harusnya menjaga dan melindungi buah hatinya justru tega menghabisi nyawa anak-anaknya. Rumah kontrakan di Jagakarsa, Jakarta Selatan ini jadi saksi bisu kekejian sang kepala keluarga. Sebelum membunuh ke-4 anaknya, terduga pelaku telah terlebih dahulu menganiaya istrinya. Penganiayaan ini telah dilaporkan ke polisi. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyayangkan lambannya penanganan terhadap laporan ibu korban atas KDRT yang dilakukan oleh suaminya. Jika laporan cepat diproses, kasus pembunuhan yang menewaskan 4 orang anak ini mungkin tak terjadi. Situasi ini dipicu adanya KDRT. Jadi ada suami istri yang sedang bertikai dan kemudian terjadi kekerasan fisik gitu ya. Dan sudah ada laporan kepada kepolisian. Nah, ini tentu kami menyayangkan mengapa langkah-langkah terukur ya ini tidak dilakukan pada seseorang yang sedang berperkara atau dalam hal ini sudah dilaporkan.